Jokowi confident. Saya pastikan ibu kota negara yang baru tidak akan menggunakan dana APBN. Ada pembisik yang dibawa ke istana oleh siapa saya tidak tahu, bilang ke Pak Jokowi investor, bilang ke Pak Jokowi bahwa saya siap dana 100 miliar US dollar. Dan akhirnya Pak Jokowi sadar, oh iya ya nggak boleh begini dong. Nggak boleh begini, nah makanya muncullah dana dari APBN itu. Jadi kalau bermula dari tesis Pak Jokowi, makanya tidak banyak yang ribut, tidak mengambil uang dari hak rakyat yang tinggal sedikit. Anggota Badan Legislasi DPR RI fraksi PKS, Bukhari Yusuf mengatakan, pihaknya menolak masuknya RUU Perubahan atas UU IKN masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas tahun 2023. PKS memandang, setelah UU IKN baru saja diketok, bahkan belum pada tahap pelaksanaan, ternyata sudah mengalami persoalan. Itu menunjukkan, pembahasan suatu undang-undang diperlukan kehati-hatian, diperlukan pandangan dari semua komponen anak bangsa, sehingga tidak kemudian yang penting selesai, tegas Bukhari dalam rapat kerja DPR RI, dengan Menteri Hukum dan HAM, Jakarta, tanggal 23 November tahun 2022. Menurut anggota DPR RI fraksi Demokrat Herman Haeron, pihaknya menilai, sejak awal kami berpandangan bahwa, pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mendesak, karena hal ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat, dan sedang terjadi krisis ekonomi global, kata Haeron. Semestinya yang dilakukan adalah, membuat program jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat, secara masif, dan fokus pengamanan, menghadapi krisis ekonomi global. Menurutnya, UU yang sudah ada dijalankan saja dulu, kan baru beberapa tahun berlaku, ungkapnya. Kemudian dari anggota DPR RI fraksi Nasdem, Taufik Basari menyampaikan bahwa, Nasdem bersikap abstain. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan kepada DPR, agar revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, masuk Prolegnas Prioritas 2023. Yasona mengatakan, revisi UU IKN, ditujukan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara. Saya ingin mengingatkan Ibu Menteri tentang pernyataan Ibu Menteri bahwa program IKN 2022 akan menggunakan dana PEN. Bahwa program PEN itu dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real, sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Kriteria mana IKN itu masuk pada pasal ini? Apakah dia termasuk kategori melindungi, meningkatkan kemampuan, dan lain sebagainya sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19? Nah, jadi saya ingatkan Ibu Menteri dan juga kawan-kawan di Komisi 11 agar kita tidak melanggar undang-undang yang sudah kita buat